Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita membahas tentang riba dalam Kristiani. Ini tidak berbeda jauh dengan Yahudi, sama ya. Jadi awal-awalnya haram. Memang dalam nas mereka, kitab-kitab Taurat mereka, dalam Injil juga diharamkan. Misalnya Injil Lukas. Injil ini menyatakan, jika kalian mau memberikan utang kepada orang karena mengharapkan imbalan lebih, maka di manakah keluhuran budi kalian? Memberikan pinjaman dengan mengharapkan imbalan lebih adalah kesalahan besar. Sayangilah musuh kalian dan berbuat baiklah kepada mereka. Jika kalian memberikan utang kepada mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka, maka kalian akan mendapat imbalan yang mulia. Nas ini dapat dipahami bahwa mengambil bunga dari utang adalah haram. Meskipun demikian, ada juga yang meragukan indikasi keharaman riba dari nas tersebut. Bahkan tokoh Kristiani tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga riba menjadi tradisi mereka. Awalnya riba ini dipatuhi keharamannya. Namun, beberapa tokoh Kristiani berusaha mencari siasat untuk membuka peluang riba yang lain. Upaya ini terus berjalan hingga menjelang akhir abad pertengahan. Pada tahun-tahun terakhir abad tersebut muncullah beberapa pemikiran yang mempropagandakan bahwa bunga itu tidak sama dengan riba. Pemikiran ini dipengaruhi oleh semangat perubahan dan perkembangan di Eropa. Hal inilah yang menyebabkan tokoh Kristiani mempertimbangkan kembali pengharaman riba. Mereka berpikir keras, mencari-cari cara sehingga menemukanlah sementara bunga itu tidak sama dengan riba. Karena menyadari akan bahaya pemikiran yang mendukung praktek pemungutan bunga, maka beberapa tokoh Kristiani berupaya keras untuk menentang mereka. Nah, ada beberapa tokoh Kristiani yang menolak. Ini sesat. Dengan menggunakan ilmu logika, mereka berjuang agar riba tetap diharamkan. Mereka berargumentasi dengan logika para pemikir Yunani. Akan tetapi justru inilah yang menyebabkan orang-orang makin berani menentang tokoh Kristiani. Dalam situasi ini muncullah berbagai pemikiran poros tengah yang menyarankan tokoh Kristiani menurunkan beberapa jenis bunga tertentu. Dalihnya, hingga akhir abad pertengahan, bunga yang dihasilkan dari investor asing terbukti dapat meningkatkan devisa negara. Apalagi terbukti dengan berhutang, dengan bermain bunga, riba, negara dividen profit. Akhirnya banyak yang menentang para tokoh Kristiani yang menolak riba. Itu awal mulanya. Lalu pada periode pengecualian terjadi terus negosiasi karena adanya banyak kesuksesan, devisa negara meningkat, akhirnya ada pengecualian. Para tokoh ekonomi barat merasa senang dengan perubahan keputusan tersebut. Nah, beberapa tokoh Kristiani pun membolehkan beberapa jenis bunga tertentu. Bahkan mereka bersedia untuk menyisihkan sebagian harta untuk para tokoh tersebut. Mereka pun mulai memungut bunga dari setiap utang yang mereka pinjamkan. Nah, ini mulai tumbuh berkembang mazhab Katolik dan Protestan. Pengecualian. Berdasarkan ketetapan para tokoh Kristiani, beberapa kondisi yang membolehkan seseorang untuk mengambil bunga adalah sebagai berikut. Kondisi darurat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kadang-kadang tokoh Kristiani mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itulah dalam kondisi ini mereka dibolehkan meminjamkan utang berbunga dan mereka mengetahui batasan dari kadar daruratnya. Harta milik orang yang kekurangan seperti janda dan anak yatim dibolehkan mengutangkan harta mereka dengan bunga. Menghindari risiko utang, maka dibolehkan meminta pengembalian lebih banyak dari nominal utang pokok jika terjadi keterlambatan pembayaran. Asalkan syarat tersebut bertujuan agar orang yang berutang berusaha untuk melunasi uang tepat waktu. Adapun beberapa alasan dibolehkan mengambil bunga dalam beberapa pengecualian di atas adalah karena pemberi utang menanggung kerugian karena keterlambatan pelunasan. Pemberi utang kehilangan kesempatan usaha. Pemberi utang menanggung resiko. Nah, ini alasan-alasannya yang memang masuk akal. Nah, itu. Sekarang periode pembolehan praktik riba. Setelah pengecualian itu merambah ke berbagai aspek persoalan, maka kemudian riba akan menjadi halal. Seperti yang telah kita saksikan bahwa pembebasan dan pengecualian itu akan membuka lebar-lebar pintu riba, sehingga orang-orang akan mempraktekkan riba tanpa merasa bersalah. Praktek riba pun hadir dalam berwujud barunya. Maka orang-orang akan berbondong-bondong menitipkan uangnya kepada bank untuk mendapatkan bunga.
Padahal dahulu orang tidak mengharapkan bunga dari harta benda yang dititipkan, sebab tujuan utamanya adalah untuk memelihara keutuhan harta tersebut. Oh, jadi awal mulanya bunga bank itu ya dari ini, dari Kristiani ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.